Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Amandasari, nomor absen 16 dari kelas 9D, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Seni Pertunjukan dan Sastra. Latar belakang. Islam merupakan agama yang lahir di semenanjung Arab, khususnya di dataran tinggi Hijaz di kota yang bernama Mekah. Agama Islam berkembang sekitar abad ke-6 Masehi dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Islam dibawa masuk oleh para pendagang Arab, Gujarat, dan Persia ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai abad ke-15 Masehi melalui jalur perdagangan. Penyebaran agama Islam di Jawa tidak lepas dari peran para wali. Para wali tidak serta-merta mengajarkan ajaran-ajaran pokok Islam. Akan tetapi, untuk mempermudah masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam, disertakanlah ajaran agama Islam dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang dan tembang dolanan. Seni pertunjukan atau wayang. Salah satu media yang dianggap paling berhasil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah melalui kesenian wayang kulit. Istilah wayang diambil dari kata wayang yang berarti bayangan atau bayang-bayang yang menjadi tampilan utama dari pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukannya diiringi oleh sindan sebagai pembawa lagu dan wiyaga sebagai penabuh gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau, dahulunya lukisan seperti bentuk manusia. Kemudian para wali mengubahnya dari yang semula lukisan wajah menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber ceritanya diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata yang tentunya sudah diubah menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Ajaran agama Islam seringkali juga disampaikan dalam bentuk sindiran ketika adegan-adegan jenaka. Salah satu lakon yang terkenal dari mewayang adalah Jimas Kalimasada yang dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Adapun tokoh lain seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong yang namanya berasal dari bahasa Arab. Seni sastra. Seni sastra berkembang pada zaman Islam di sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. A. Babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Babat Mataram, Babat Surakarta, Babat Giyanti, dan Babat Pakebung. Di daerah Melayu, Babat dikenal dengan nama sejarah Salasilah atau Tambo, yang diberi judul hikayat. Contohnya, Tambo Minangkabau, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Hikayat Sarasilah Barak. B. Hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang, hikayat berpangkat dari tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. C. Suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan sholat tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya pateisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Pujangga-pujangga dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk adalah berikut. 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman. Misalnya, Syair Perahu dan Syair Dagang. Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang dianggap sebagai pujangga di daerah Kerajaan Banten.
berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.